Widya tidak mengerti apa maksud perkataan Rudi padanya. Apa yang kamu bicarakan, Rudi? Rudi kembali memperjelas perkataannya. Kamu bilang kamu terpaksa melakukan itu. Tetapi aku tidak yakin kamu melakukannya hanya sekali. Kamu pasti telah melakukan itu berkali-kali kan, Widya? Kamu benar-benar telah menipuku, Widya. Kamu telah berbohong pada aku selama ini. Widya tidak mau kalah. Widya kemudian berkata, lalu apa bedanya aku dengan dirimu, Rudi? Bukankah kamu bilang kamu adalah laki-laki yang belum beristri? Lalu bagaimana dengan Sofia? Kamu menceraikannya baru beberapa bulan yang lalu. Tetapi kita menikah sudah 4 tahun yang lalu, Rudi. Itu artinya kamu menipuku selama 4 tahun. Rudi kemudian bertanya, lalu apa yang kamu inginkan dariku? Widya pun berkata dengan santai, aku berikan pilihan padamu. Tetap bersamaku dan menerima Putri sebagai anakmu. Dan jangan memberitahu siapapun tentang masalah ini, termasuk orang tuaku. Atau kamu pergi dari rumah ini. Mendengar perkataan Widya, Rudi pergi tanpa berkata apapun. Sementara Widya terlihat biasa saja dengan kepergian Rudi. Tidak masalah jika kamu pergi meninggalkan aku, Rudi. Karena aku sendiri yang akan mengatakan kebenaran tentang Putri kepada orang tuaku. Aku yakin mereka tidak akan marah jika tahu kalau kamu tidak bisa memberiku anak. Rudi sedang berada di sebuah tempat dan duduk seorang diri. Dia sepertinya sedang memikirkan semua apa yang telah terjadi antara dirinya dengan Sofia dan juga dengan Widya. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya semua perkataan Widya padanya tentang hubungan Widya dengan Exvan dan juga Putri. Lalu bayangan wajah Sofia terlintas dalam ingatannya. Senyum manis Sofia, canda tawa Sofia, dan tutur kata Sofia yang selalu lembut padanya. Teringat jelas dalam ingatannya ketika setiap malam Sofia duduk menunggunya di depan televisi. Bahkan Sofia sampai tertidur hanya menunggu kedatangannya. Rudi mengepalkan kedua tangannya dan berteriak sekeras-kerasnya. Dia menyesali semua yang telah terjadi. Keegoisan dan keserakahan membuatnya hancur. Tetapi penyesalan sudah tidak ada lagi artinya. Rudi menangis tertunduk menyesal. Dia pun teringat ketika dia melemparkan surat cerai kepada Sofia saat Sofia terbaring lemah di rumah sakit. Hatinya semakin sesak. Ingin rasanya Rudi berlari bersujud di kaki Sofia dan meminta maaf padanya. Di saat itu tiba-tiba saja Sofia duduk di hadapannya dan berkata dengan lembut, jangan bersedih Rudi, dan jangan mengkhawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Dengan tangan yang gemetar, Rudi hendak membelai wajah Sofia. Namun ternyata itu hanyalah bayangan Sofia di matanya. Rudi kembali tersungkur menangis. Setelah menenangkan dirinya, Rudi kembali ke rumah milik Widya. Saat dia memasuki rumah itu, Rudi melihat Widya bersama dengan orang tuanya yang sedang menatapnya marah. Rudi tidak mengerti mengapa orang tua Widya menatapnya seperti itu. Rudi kemudian mendekati mereka dan hendak mencium tangan bapak mertuanya, namun ditepis oleh mertuanya itu. Tentu saja hal itu membuat Rudi sangat kaget.
Rudi kemudian berkata, "Ada apa ini?" Bapak mertuanya kemudian berkata, "Widya sudah mengatakan semuanya kepada kami, Rudi, bahwa saat kamu menikahi anak kami Widya, ternyata kamu masih memiliki istri. Kamu telah menipu kami semua, Rudi, dengan kepolosan wajahmu itu. Bahkan anak kami Widya harus menanggung malu dengan melakukan hubungan di luar bersama dengan laki-laki lain, hanya karena ingin memenuhi keinginan kami, yaitu seorang cucu. Dan itu tidak bisa kamu berikan padanya, karena kamu adalah laki-laki mandul." Rudi menatap Widya, namun Widya berpaling membuang muka. Rudi kembali melihat ke mertuanya dan berusaha menjelaskan semuanya. Tetapi orang tua Widya tidak ingin mendengarkan apapun darinya. "Kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi, Rudi. Kami tidak lagi percaya padamu. Sekarang pergi dari sini dan kembalikan semua barang-barang yang telah kamu ambil. Kunci rumah, kunci mobil, dan juga usaha yang telah kami berikan padamu." Dengan perlahan Rudi mengambil semua kunci yang ada di kantongnya dan memberikannya pada Papa Widya. "Sekarang tinggalkan rumah ini, Rudi. Tinggalkan anak kami Widya. Dan jangan tunjukkan lagi wajahmu di hadapan kami." Rudi kembali melihat Widya. Namun Widya sama sekali tidak ingin melihatnya. Dengan perlahan Rudi melangkahkan kakinya berjalan ke arah pintu, tanpa membawa apapun. Widya kemudian memanggilnya, "Rudi, tunggu." Rudi memejamkan matanya, lalu berbalik. Rudi melihat Widya yang sedang berjalan ke arahnya, lalu berkata padanya sambil menunjuk sebuah koper, "Kamu lupa membawa kopermu, Rudi. Hanya itu kan yang kamu bawa ke rumah ini? Sekarang ambil koper itu dan pergilah." Bukan hanya sedih, tetapi Rudi sangat malu dengan semua perlakuan Widya dan juga orang tuanya. Saat itu padanya, Rudi pun mengambil kopernya lalu meninggalkan rumah itu. Rudi berjalan tertunduk. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Sesekali Rudi berhenti hanya untuk sekedar beristirahat. Rudi kemudian teringat dengan Sofia. Rudi kembali menangis menyesal. Lalu Rudi pun melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, tibalah Rudi di depan sebuah rumah. Dan rumah itu adalah rumahnya dulu bersama dengan Sofia. Rumah itu tampak berbeda dari sebelumnya, karena rumah itu telah direnovasi oleh Sofia dan juga Reza. Rudi dengan berat hati melangkahkan kakinya dan mencoba untuk membuka pagar rumah itu. Tetapi pintu pagar itu terkunci. Rudi bertanya-tanya dalam hati, kemana Sofia pergi? Rumahnya pun terlihat seperti tidak ada penghuninya. Matahari yang sudah berada di ujung barat membuat hati Rudi semakin menyesal. Tak lama terdengar suara seseorang menyapanya. "Mas Rudi?" Ternyata orang itu adalah Kang Mamang yang baru saja keliling menjajakan jualannya di kompleks itu. Rudi hanya tersenyum, lalu tertunduk melihat Kang Mamang. Tidak lama Kang Mamang kembali berkata, "Ada apa, Mas Rudi? Kenapa Mas Rudi hanya berdiri di situ?" Rudi kemudian berkata kepada Kang Mamang, "Apakah Kang Mamang tahu Sophia pergi kemana ya? Karena pintu pagarnya juga terkunci."
Kang Mamang tersenyum. Oh, ini Mas. Saya baru ingat. Mbak Sofia sama Mas Reza pulang kampung, Mas. Rudi terlihat sangat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Kang Mamang. Pulang kampung. Kang Mamang tersenyum. Iya, Mas. Kalau tidak salah dengar, Mbak Sofia pernah bilang sama saya kalau Mbak Sofia. Kang Mamang tidak melanjutkan perkataannya. Rudi kembali bertanya, ada apa, Kang? Sofia bilang apa? Kang Mamang terlihat berpikir sejenak, lalu kembali berkata, oh tidak, Mas. Tidak ada apa-apa, Mas Rudi. Mbak Sofia tidak bilang apa-apa, Mas. Sepertinya Rudi tidak percaya dengan perkataan Kang Mamang. Namun karena merasa tidak enak, Rudi pun mengurungkan niatnya untuk kembali bertanya. Baik Kang Mamang, terima kasih banyak atas informasinya. Kang Mamang tersenyum. Iya Mas Rudi, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit pulang ke rumah dulu ya Mas Rudi. Rudi tersenyum dan mengangguk. Iya Kang Mamang. Setelah kepergian Kang Mamang, Rudi terlihat bingung. Dia masih berdiri di depan pintu pagar rumah Sofia. Sementara di kampung halaman Reza, kedua orang tua Reza tampak begitu sangat bahagia menyambut kedatangan Sofia dan Reza yang baru saja tiba. Mereka saling berpelukan untuk saling melepas rindu. Terlebih kepada Sofia yang sudah lama tidak pulang menemui mereka. Terima kasih banyak Nak Sofia sudah datang menemui ibu dan bapak di kampung, kata ibu Reza. Lalu bapak Reza kemudian berkata, kenapa kalian berdua saja? Di mana Rudi? Kenapa dia tidak ikut dengan kalian? Apakah dia sangat sibuk sampai tidak punya waktu untuk pulang menemui kami? Apakah dia tidak rindu dengan kami? Sejak menikah, Rudi sama sekali tidak pernah menengok kami. Anak itu benar-benar keterlaluan.